Halo, selamat datang kembali di channel Belajar Programming Pemula. Nah, pada kesempatan belajar sebelumnya, kita sudah belajar tentang heading HTML. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari tentang hyperlink HTML. Apa itu hyperlink? Hyperlink atau dikenal dengan link, yaitu menghubungkan antara satu dokumen dengan dokumen yang lain pada HTML. Fungsinya membuat sebuah teks atau gambar yang ketika kita klik di browser, dia akan mengalihkan ke halaman tertentu yang sudah ditetapkan dalam penulisan hyperlink tersebut. Nah, teman-teman, hyperlink ini mempunyai dua jenis, yaitu internal link dan external link. Apa saja itu? Kita akan belajar nantinya di kode editornya. Nah, ini contoh penggunaan internal link dan external link. Nah, ini adalah contoh penggunaan internal link pada sebuah website. Nah, misalnya teman-teman buat sebuah website, di dalam folder itu teman-teman tulis index.html. Teman-teman kemudian membuat menu di dalam file index.html yang isinya, kalau di sini contohnya beranda, tentang, layanan, portfolio, kontak. Nah, kemudian teman-teman buat lagi file yang bernama layanan.html. Nah, kemudian fungsi link atau href atau hyperlink itu akan berguna di sini, teman-teman. Jika menu layanan yang pada di indeks HTML ini, jika diklik, dia akan pindah halaman ke layanan HTML ini, teman-teman. Itu contoh sederhana dari penggunaan internal link. Kemudian contoh penggunaan external link. Nah, kalau external link ini agak sedikit berbeda, teman-teman. Jika teman-teman punya folder, dokumen web, terus teman-teman buat file index.html, di sini contohnya, saya sudah menaruh button atau tombol get started yang linknya itu ke domain lain atau ke website lain di luar folder dokumen web kita, teman-teman. Misal di sini saya buat button get started yang menuju halamannya ke contohnya instagram.com. Jika get started ini diklik, dia akan menuju ke instagram.com. Begitu contoh penggunaan external linknya. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar penggunaan, ketentuan, dan mencoba internal link dan external link. Nah, teman-teman, sekarang teman-teman buka kode editornya terlebih dahulu. Teman-teman, kita akan langsung saja mempraktekkan cara penggunaan link pada HTML. Teman-teman buat dulu file baru dengan nama link HTML, disimpan di dalam folder yang telah teman-teman buat di pembelajaran sebelumnya. Setelah teman-teman buat file link HTML, teman-teman seperti biasa menuliskan kode HTML terlebih dahulu. HTML, kemudian head, title. Nah, di sini title kita beri belajar hyperlink HTML. Kemudian body. Nah, teman-teman, di sebelumnya saya kan sudah memberi tahu kalau di hyperlink HTML ini ada dua macam, yaitu internal link dan external link. Kita akan mempraktekkan kedua-duanya, teman-teman. Yang pertama, tapi kita akan mempraktekkan tentang internal link. Internal link yaitu memindahkan, jika link ini diklik atau menu pada file link HTML ini diklik, dia akan berpindah halaman dalam satu folder. Gimana contohnya? Yuk kita buat. Ini kita buat komennya dulu. Contoh penggunaan link internal. Kita tulis di sini. Penggunaan link internal itu penggunaan link internal. Yang pertama, kita buka dengan tag A. Tag A ini adalah tag
untuk hyperlink. Kemudian tag A, ref ini adalah tujuan linknya. Jika teman-teman ingin link ke halaman lain, itu nama halamannya itu dimasukkan ke dalam ref ini. Kita akan buat misalnya latihan 1.html, kemudian tutup, kemudian tag A. Nah, di dalam tag A kita tulis teks apa yang akan ditampilkan nantinya di browser. Misal halaman latihan. Kemudian buat lagi, di sini kita akan menggunakan paragraf seperti menggabungkan pembelajaran sebelumnya dengan menggunakan paragraf. Kemudian di dalam tag paragraf menggunakan hyperlink. Kita copy saja. Kita akan melakukan yang sama, tapi di sini filenya latihan satunya yang bagian bawah diganti dengan latihan 2. Kemudian save. Kemudian teman-teman buka ini di browser. Nah, halaman latihan. Kita kasih halaman latihan 1, halaman latihan 2 agar bisa mudah membedakan. Nah, jadi link ini akan, jika diklik dia akan berpindah ke halaman lainnya. Nah, ini kenapa muncul seperti ini? Karena halaman latihan 1 HTML belum kita buat. Nah, teman-teman, mari kita buat dulu halaman 1 HTML. Teman-teman seperti biasa buat filenya, di save dulu dengan folder yang sama, latihan 1.html. Kemudian teman-teman buat lagi filenya dengan nama latihan 2.html. Latihan 2.html. Nah, kemudian kita buat tag HTML biasa. Ini untuk latihan 1, pada halamannya kita berikan title, ini halaman latihan 1. Kemudian kita gabungkan pembelajaran sebelumnya tentang heading. Kita buat heading 2 dengan H2. Selamat datang pada halaman latihan 1. Kemudian kita gunakan file lagi, hyperlink, untuk mengembalikan jika nantinya ada tombol pada halaman latihan 1 untuk mengembalikan ke halaman link.html. Kembali ke halaman link. Oke, kemudian kita copy saja. Lakukan hal yang sama kepada file HTML latihan 2. Kita ganti di sini title-nya latihan 2 dan di heading-nya latihan 2. Save. Kemudian kita kembali refresh. Nah, di halaman latihan 1 kita klik. Nah, muncul nih teman-teman. Apa yang muncul pada latihan 1 HTML ini? Kan sama nih teman-teman. Pada latihan 1 HTML. Kemudian kita kembali. Kita coba ya teman-teman yang di halaman latihan 2. Nah, muncul juga teman-teman. Nah, seperti itu contoh penggunaan internal link. Kita sekarang akan mencoba penggunaan external link, atau jika linknya ini dipencet atau ditekan, dia akan berpindah ke halaman website lain dengan folder dan domain yang berbeda. Nah, gimana itu caranya? Kita langsung coba teman-teman. Di halaman
di halaman link ini kita buat paragraf lagi, tag p, kemudian sama hyperlink, di dalamnya hyperlink. Misal kita ingin ke, seperti contoh sebelumnya, kita ingin ke websitenya Instagram misalnya. Instagram itu nama websitenya officialnya instagram.com. Lihat Instagram, nama linknya. Kemudian tutup tag hyperlink, kemudian tutup tag paragraf. Kita refresh, lihat Instagram. Nah, kenapa file gini lagi? Sama seperti yang tadi, studi kasusnya sama, cuman jalan keluar cara menyelesaikannya berbeda. Jika penggunaan external link ini, kita perlu menuliskan HTTP pada link yang akan ditujukan eksternal. Seperti ini contohnya, kita akan coba. Kita tambahkan http://2 kali. Kita save. Kita kembali lagi. Kita refresh. Nah, kita coba lagi. Kira-kira muncul nggak nih ya? Nah, muncul teman-teman. Nah, jadi penggunaan external link itu akan berhasil pada hurufnya itu mencantumkan HTTP. Jika hanya instagram.com, dia akan tidak terbaca filenya, tidak terbaca websitenya. Namun jika teman-teman menuliskan sebelum nama web eksternalnya itu HTTP, kemudian .2 dan /2 kali, itu akan memunculkan link yang teman-teman inginkan. Nah, di sini saya juga akan memberikan pengetahuan tentang ini, target. Apa itu target? Target di dalam hyperlink itu berfungsi sebagai jika link halaman latihan ini diklik, dia akan pindah halaman untuk membuat halaman baru. Misal, kalau di sini kan itu halamannya 1, jika diklik halaman latihan 1, dia akan berpindah pada tab yang sama. Jika kita menggunakan target, itu dia akan berpindah menggunakan tab baru untuk membuka halaman latihan 1.html. Bagaimana caranya? Kita coba. Di sini kita tambahkan target, kemudian kita isi blank. Kita save, kita lihat perbedaannya. Refresh. Nah, teman-teman, jika menggunakan target blank, ia akan berpindah untuk membuka tab baru untuk membuka halaman latihan 1.html. Beda jika tidak menggunakan target. Dia akan berpindah halaman namun tabnya masih satu atau tabnya masih sama. Nah, itu teman-teman fungsi dari target blank. Sekian pada pembelajaran tentang hyperlink HTML. Sampai jumpa di kelas berikutnya teman-teman. See you.